Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Setiawardani. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasi DHCP DNS web serta FTP. Jadi sini hasil record karena emang live-nya itu pada saat itu 2 jam lebih dan banyak kendala. Di sini saya potong-potong aja hasilnya. Yang pertama kita perlu ketika nano etc network interface, dimana ini nanti kita akan mengatur interface-nya dari jaringan itu. Jadi IP berapa yang digunakan, di sini kita pilih auto karena kita nggak pakai DHCP tapi kita pakai static karena kita IP-nya ngatur sendiri. Dan bawahnya kita perlu ketikkan address. Di sini saya pakai IP 40.1. Kemudian netmasknya 255.255.0. Kemudian Ctrl X dan Y untuk nge-save file dari etc network interface. Selanjutnya kita ke service networking, kemudian kita restart biar jaringan ini sudah terrestart. Nah, di sini jangan lupa pada jaringan kita pilih tadi adaptor admin only ya. Dan ini untuk mengecek apakah IP kita sudah masuk dengan Oke, di sini kita install yang menggunakan Debian binary 2. Di sini disuruh masukkan Debian 1. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini proses installnya. Kemudian di sini diminta yang binary 2. Nah, kita masukkan yang binary 2. Nah, ini proses installnya. Nah, setelah selesai kita lanjutkan ke konfigurasi selanjutnya, yakni dengan cd /etc /bin 9/bin. Nah, di sini kita ls untuk melihat apakah dari DB dan juga DB lokal ini sudah terkonfigurasi. Ternyata masih belum, jadi kita perlu konfigurasi dengan cara nano named konfigurasi default zones. Nah, di sini zone-nya kita akan ganti dengan domain yang sudah kita buat, yaitu radian.com. Kemudian untuk DB-nya kita pakai DB radian. Selanjutnya untuk zone yang kedua kita ganti saja yang 127 menjadi 192 dan juga DB-nya kita ganti dengan 192. Kita Ctrl X kemudian Y dan save. Kemudian untuk copy DB dari 192 ke 127 ke 192 kita perlu keyword untuk menggantinya.
dengan cara CP DB 127 kemudian DB 192. Oke, selanjutnya juga pada zone untuk domainnya DB lokal tadi yang kita ganti menjadi DB radian. Oke, selanjutnya kita cek. Nah, di situ DB 192 sudah masuk, dan juga DB radian juga sudah masuk. DB 192. Kemudian pada localhost kita ganti semua dengan nama radian.com. Kemudian sini untuk localhost juga kita ganti radian.com. Dan pada IP 1.0.0 itu kita ganti dengan IP terakhir kita yaitu 1 ya. Jadi kita ganti untuk IP-nya menggunakan IP terakhir. Ini 1. Sini selanjutnya kita masuk ke DB radian. DB radian. Kemudian untuk localhostnya kita ganti dengan domain yang sudah kita buat tadi, radian.com. Dan di sini untuk IP-nya kita ganti dengan IP kita yaitu 192 168 kemudian 40.1. Dan bawahnya kita kasih nama domain kita yaitu www, kemudian in, dan kita tuliskan IP kita 192.168.40.1. Ctrl X Y untuk nge-save. Kemudian kita /etc /resolve dan dot konfigurasi. Oke, nano /etc resolve konfigurasi. Dan di sini kita tambahkan name server. Name servernya kita ambil dari IP yang sudah kita buat tadi 192.168.40.1.
Oke, setelah selesai kita klik server pin 9. Kita restart. Maksudnya service pin 9, kita restart. Kemudian SMS lookup. www.radian.com. Ya, sih masih ada salahannya. NS lookup. Oke, sini sudah keluar server name dan address, artinya sini sudah dapat digunakan domain www.radian.com. Oke, kita keluar, kemudian kita selanjutnya apt install untuk ISG DHCP. Selanjutnya kita akan DHCP server. Di sini kita install dulu, kita yes. Nah, sini sudah. Kita kemudian konfigurasi dengan cara kita clear dulu, kemudian untuk konfigurasinya ketik nano /etc /dhcp, kemudian dhcpd konfigurasi. Nah, sini untuk bagian ASLIKE, nah dari mulai subnet sampai kurung itu dihapus tanda pagarnya. Dari mulai subnet kita atur dari 192.168.40.1, kemudian range-nya kita atur juga 192.168.40.2 sampai 192.168.40.100. Oke, untuk domain name server pakai radian.com. Nanti walaupun ini akan saya ganti nantinya. Nah, sementara ini kemudian radian.com untuk domain name. Untuk routers kita pakai IP 92.168.40.1, kemudian broadcastnya kita pakai 92.168.40.255. Di sini 255.255.0 untuk advance, kita Ctrl X Y untuk save. Kemudian selanjutnya nano /etc
default, kemudian ISC DHCP server. Nah, di sini untuk DHCP di versi 4 kita hapus, dan pagarnya kemudian untuk interface versi 4 nya kita masukkan np 0s3. Kita save. Kemudian untuk service DHCP server kita restart. Di sini masih ada kesalahan karena emang tadi sebelumnya itu masih ada kesalahan, jadi kita perlu edit terlebih dahulu. Kita gunakan IP. Saya gunakan IP. Nah, untuk domain servernya kita gunakan IP 92.40.10.2. Oke, kita restart. Oke, kemudian kita statuskan. Nah, sini sudah running, berarti sudah berjalan. Kemudian selanjutnya kita install untuk FTP, Pro FTP D, dan kita klik ya. Di sini kita menggunakan Debian 1 dulu. Nah, ini suruh masukkan. Kita langsung enter saja untuk install. Dan sini untuk binary 2 untuk Debian-nya kita masukkan. Kita unmount. Kita enter. Di sini sudah. Dan untuk konfigurasinya kita klik nano /etc/pro ftp ftpd/pro ftpd konfigurasi. Sini kita langsung masuk ke bagian paling bawah. Masuk paling bawah. Nah, sini untuk default rootnya kita hapus dulu tanda pagarnya. Sini paling bawah kita ketikkan root login. On, kita on kan, kemudian kita save. Kemudian selanjutnya nano/etc.
users. Nah, ini untuk root kita pagar. Dan kita Ctrl X Y save. Kita service untuk FTP nya dengan restart. Dan sudah, kita selanjutnya kita coba hapus dulu, kita clear, atau kita service-nya kita lihat statusnya apakah sudah berjalan atau belum. Nah, sini sudah aktif running, berarti sudah berjalan. Kita clear. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke web server ya. Jadi langkah pertamanya kita install Apache 2 min-y. Nah, sini masukkan binary 1 untuk Debian. Dan selanjutnya masuk ke cd /var/www/ oh ya sudah, kita masuk kita ls. Nah, di sini masih tipenya HTML. Oke, selanjutnya kita konfigurasi dari etc, kemudian Apache 2 nya, selanjutnya ke sites, kemudian available, terus kita masukkan 000 default configuration. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian untuk server adminnya kita ganti dengan email kita. Di radian.com, radian.dani03@gmail.com. Kita pakai email yang sudah kita punya. Dan untuk dokumen rootnya kita masih pakai HTML. Setelah itu kita restart dan selanjutnya kita lihat statusnya. Di sini sudah aktif juga, artinya untuk web servernya sudah berjalan. Nah, untuk pembuktian, sini saya sudah masuk ke Debian-nya. Di sini saya sudah buat untuk ini sudah ya, yang tadi sudah aktif untuk domainnya, tapi di sini saya ada sedikit perubahan untuk nano/etc untuk network interface.
Nah ini saya sedikit perubahan, saya menggunakan 10.1 dan yang lainnya pun saya ubah karena memang pada saat mencoba webnya itu belum bisa berjalan, dan saya coba menggunakan IP lain. Dan untuk hasilnya, pertama di pengaturan di bagian network sini sudah terhubung. Di sini kita lihat di sini bagian IPv4, kita lihat properti. Nah, di sini sudah default gateway-nya sudah masuk dan IP address-nya sudah terbagi nih 10.2. Kemudian kita masuk yang coba web servernya. Tadi sudah kita mengetikkan 92.68.10.1 ya IP kita. Ini sudah ada, perkenalkan nama saya Radian, name-nya dan kelas. Nah itu berarti webnya sudah berjalan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.